Selamat siang Ibu Adi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elza. Saya selaku ahli gizi di rumah sakit ini. Baik, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga Adi karena sudah berkenan untuk hadir di sesi konseling hari ini ya. Jadi untuk konseling hari ini kita bersama akan membahas terkait hasil dari pemeriksaan adik sebelumnya. Nanti akan kita cari tahu juga kira-kira apa permasalahannya, dan dari saya nanti akan saya berikan rekomendasi diet yang sesuai untuk permasalahan adik. Baik, sebelumnya saya izin konfirmasi, ini dengan Ibu siapa ya? Saya namanya Tari. Baik, Ibu Tari. Kalau adik siapa? Adit. Adit. Oke, adik usianya berapa di? 9. Baik, mungkin Ibu Tari bisa bantu dikonfirmasi apakah betul dengan usia adik-adik? Iya benar, 9 tahun. Baik, adik-adik 9 tahun. Baik Bu Tari, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Bu, kira-kira sebelum kesini apakah ada keluhan dari adik-adik? Keluhan. Kalau keluhan kemarin waktu sebelum masuk rumah sakit itu dia itu ada demam, terus habis itu batuk pilek juga, sama dia sempat sesak nafas juga sih Mbak. Oh iya, ini memang sesuai ya, karena saya juga sebelumnya kan sempat baca riwayat medisnya. Ini memang dari adik-adik ini ada riwayat pneumonia, bronkiektasis, dan juga dari riwayat TB ya Mbak ya? Iya Mbak, ada TB. Baik. Sebelumnya apakah dari adik-adik ini sudah ada rawat inap begitu? Oh, kalau buat rawat inap itu dia kalau buat TB-nya itu udah beberapa kali sih Mbak, dari kecil soalnya. Kalau boleh tahu mungkin terakhir kali rawat inap kapan ya? Kalau terakhir kali itu sekitar 1 tahun yang lalu sih Mbak. 1 tahun yang lalu. Baik-baik. Memang saya juga baca ini dari riwayat medisnya, sempat diberikan terapi juga untuk penanganan dari TB-nya ini ya. Iya Mbak. Baik, saya lanjutkan. Mungkin kalau untuk nafsu makannya sendiri dari adik-adik nih, apakah normal atau menurun begitu Bu? Kalau nafsu makannya sih aman aja ya Mbak, nggak ada penurunan yang gimana gitu sih. Kalau boleh tahu mungkin untuk makanan sehari-harinya biasanya berapa kali nih untuk makan utamanya Bu? Biasanya 2 kali sehari, bisa pagi siang terus atau pagi malam atau siang malam, biasanya terserah sih Mbak. Itu selalu makan nasi ya berarti ya Bu ya untuk makan utamanya? Iya, hampir selalu makan nasi sih. Ini biasanya adik-adik suka makan apa nih? Ayam. Ayam. Mungkin betul Bu yang disampaikan adik-adik tadi suka makan ayam? Iya Mbak, biasanya saya suka gorengin ayam, goreng crispy gitu. Kalau untuk lauk-lauk yang lain gitu mungkin ada yang adik-adik suka gitu Bu? Biasanya sih telur, terus habis itu juga kalau ikan ada ikan lele, biasanya saya gorengin juga. Terus tahu tempe juga sering saya gorengin gitu sih Mbak. Oh iya, berarti memang biasanya ini ya lauknya itu digoreng ya adik-adik Iya. sukanya ya. Mbak. Kalau untuk minumannya sendiri gimana ini Bu kira-kira adik-adik? Kalau minum dia suka banget ini Mbak, suka banget susunya tuh yang susu kental manis gitu sih Mbak. Berarti memang itu setiap hari ya minumnya ya Bu ya? Kalau yang SKM ya Mbak. Setiap hari. Kalau untuk air putihnya sendiri Bu? Oh, kalau air putih dia sekitar 3-4 gelas lah Mbak per harinya. Iya. Baik, kalau untuk minuman manis lainnya gitu mungkin kayak teh atau kayak sirup gitu ada Bu? Oh, dia suka susu UHT juga suka. Terus habis itu es teh juga suka sih Mbak. Oh iya, mungkin tadi kan saya dengar ibunya menyampaikan adik-adik ini suka minum susu SKM ya, Oh kental iya manis. Mbak. Nah memang itu mungkin bisa dikurangin juga Ibu, karena kan memang susu SKM itu kan gulanya banyak ya, Oh iya, beda Mbak. dengan susu yang buat pertumbuhan adik-adik. Nah juga kalau misal minum teh itu boleh sebenarnya, tidak apa-apa. Nah tapi memang kalau bisa itu jauh-jauh sebelum makan, misal 2 atau 3 jam sebelum makan, supaya nanti pencernaan dari zat besinya itu tidak terganggu seperti itu. Jadi dari jumlah minum air putihnya juga bisa ditambah. Itu kan tadi 3-4 gelas ya sehari. Iya. Nah mungkin bisa ditambah jadi 2 kali lipat. Perlahan-lahan tidak apa Bu. Nanti jadi 5 gelas, 6 gelas sampai biasanya itu bagusnya ya Bu ya itu 8 gelas. Oh, 8 gelas ya Mbak? Iya. Biasanya kalau adik-adik sendiri aktivitasnya gimana ini Bu sehari-hari? Oh, kalau aktivitas sehari-hari
dia tuh sekolah sih mbak, sekolah sama main-main aja sih sama temennya kalau habis pulang sekolah atau pas sore gitu. Berarti emang normal ya, aktif ya seperti biasa Iya. gitu ya. Kalau untuk makanan sendiri tadi apakah ada alergi gitu Bu dari adik-adik? Kok nggak ada sih mbak alergi mah. Alergi aman ya berarti ya, memang ya. Mungkin tadi memang makanannya lebih sering digoreng aja gitu ya Bu ya. Baik Ibu, ini saya lanjutkan ya. Untuk data antropometrinya sendiri ini sudah saya baca sebelumnya dari pengukurannya. Ini adik-adik ini beratnya 23 kilo ya. Iya mbak. Baik, ini untuk beratnya sendiri alhamdulillah masih dalam rentang yang normal sesuai dengan usia adik. Nah, ini untuk tinggi badannya sendiri 107 cm. Nah, mungkin memang ini Bu yang perlu sedikit diperhatikan ya, karena memang tinggi badan dari adik-adik ini masih di bawah normalnya Ibu. Oh iya ya mbak. Iya, benar. Kalau untuk dari IMT atau indeks massa tubuhnya sendiri memang itu adik-adik ini tergolong overweight atau berlebih. Nah, mungkin ini bisa juga dari faktor tadi Bu makanannya. Karena adik-adik tadi suka makanannya yang digoreng-goreng, Iya. suka pakai minyak berarti ya. Nah, Iya, Mbak. itu dari lemaknya bisa jadi. Oh. Bisa jadi juga nanti dari minumannya, karena adik-adik itu suka minum teh, suka minum susu. Berarti tadi susunya ada susu SKM. Nah, itu gulanya di situ kan banyak ya Bu ya. Bisa jadi itu juga jadi faktor kenapa gizinya jadi berlebih seperti itu. Baik, kalau untuk hasil biokimia sendiri ya Bu ya, yang saya lihat memang pengukuran dari hemoglobinnya ini sedikit rendah dari nilai yang seharusnya. Ini pengukurannya hasilnya 11,1 ya. Kalau itu normalnya itu bisa minimal ya Bu ya, itu di 11,5. Oh. Jadi memang tipis ya, tapi memang ada perbedaan di situ. Nah, itu bisa jadi juga adik-adik ini ada indikasi anemia ringan. Oh Iya, gitu mbak. benar Ibu. Kemudian dari jumlah sel darah putihnya itu sebenarnya normal Bu untuk totalnya. Oh, Tapi iya. memang dari distribusinya sendiri itu masih rendah dari yang seharusnya. Seperti Oke. itu. Apakah benar Bu tadi dari hasil pengukuran antropometrinya dan biokimia apakah sesuai Bu? Kayaknya saya cuma segituan sih ya kemarin. Iya, memang ini juga saya baca dari rekam medis ya Ibu ya, berarti memang seharusnya sudah benar. Baik Ibu, mungkin saya lanjutkan. Ini saya ada rekomendasi nih Bu, kira-kira adik-adik ini makannya bagusnya apa? Karena kan tadi adik-adik suka yang digoreng, nah adik-adik juga suka konsumsi gula. Nah, ini saya kasih rekomendasi supaya kebutuhannya itu seimbang. Iya, mungkin untuk sarapannya sendiri adik-adik itu bisa minum susu bubuk tinggi kalsium. Susu bubuk tinggi kalsium. Iya, nah karena adik-adik itu katanya suka coklat Ibu ya, rasa coklat. Nah, boleh banget itu dikasih yang rasa coklat. Nah, tapi Bu harus diingat bukan susu kental manis ya, karena kan memang berbeda susu yang bubuk tinggi kalsium dengan kental manis. Kan kandungannya kalau kental manis itu tinggi di gula, dan itu memang kurang baik juga untuk perkembangan dari adik-adik. Lalu bisa Bu untuk makanannya dikasih roti bakar yang gurih, nanti bisa dikasih telur ceplok atau telur dadar. Kan tadi adik-adik juga suka telur ya konsumsinya Iya, telur, ya. Mbak. Nah, itu sesuai. Nanti ditambahin sayurnya Bu biar makin sehat. Bisa kasih tomat, bisa kasih timun, bisa kasih selada. Atau kalau adik-adik mau yang agak ada rasanya, nah itu boleh dikasih saus, itu nggak masalah. Nah, kalau roti bakar tadi kalau misalnya bosan yang gurih boleh kok Bu dikasih yang manis, nggak masalah. Nanti tentunya bisa pakai madu atau bisa pakai buah seperti pisang, jadi tetap sehat makanannya. Nah, bisa juga Bu diberikan bubur kacang hijau, nanti pakai ketan hitam. Nah, kalau bubur kacang hijau kan bisa pakai santan. Nah, iya ini Bu, santannya boleh diganti dengan susu full cream kayak gitu Ibu. Bisa diganti gitu ya mbak? Iya, boleh, nggak masalah Ibu, karena kan tadi santan tuh lemaknya tinggi. Oh iya. Nah, kalau misalnya Ibu ganti dengan susu full cream itu kan proteinnya yang lebih tinggi. Oh iya. Nah, iya, berarti sesuai, bagus juga untuk pertumbuhan adik kayak gitu. Kalau untuk selingannya tadi adik boleh Ibu dikasih buah-buahan kayak salak, lengkeng, atau jeruk, itu boleh langsung dimakan aja, atau dibuatin salad buah juga nggak masalah. Kalau misalnya biar nggak bosen ya buah-buah terus, bisa kok dikasih topping Ibu kayak madu atau yogurt, tapi jangan mayones ya Ibu ya, pakainya yogurt aja Oh gitu.
Atau bisa juga diberikan inovasi kayak bola-bola kentang, nanti dikasih keju, dikasih daging giling, nah itu biar juga seimbang dari proteinnya. Kayak gitu. Kalau untuk makan siangnya kan tadi adik juga sehari-hari makan nasi ya Bu ya. Iya. Boleh sayurnya dikasih sayur daun singkong kuah kuning, lauknya dikasih lauk tempe, telur puyuh, itu juga boleh. Terus atau dibuatkan sayur sop, nanti bisa sayurnya pakai wortel, buncis, atau pakai telur puyuh juga nggak masalah. Dikasih ayam buat protein juga boleh Ibu. Atau adiknya kan juga suka lele goreng, itu nggak masalah, boleh juga Ibu dikasih. Dan juga mungkin kalau inovasi yang lain ada ikan tongkol balado, kayak gitu juga nggak masalah. Iya. Kalau untuk sore hari mungkin adik pengen yang manis-manis, nah boleh juga ini dikasih jus smoothies mangga, pakainya susu full cream. Jadi mungkin tadi yang susu SKM bisa digantikan dengan smoothies biar lebih sehat juga. Atau bisa juga dibuatkan dimsum. Dimsum kan dikukus ya Ibu ya, nah itu boleh. Itu nanti isinya bisa pakai udang, pakai ikan, atau pakai ayam. Boleh juga nanti ditambahkan wortel atau labu siam. Nah kalau untuk makan malamnya boleh sayurnya dibuat tumis kangkung, nanti ditambah sayur udang atau misalnya cumi lauknya, kemudian dipepes ayam, kan juga dikukus, jadi mengurangi konsumsi minyaknya tadi. Pepes ya, Bu? Iya boleh Ibu, karena pembuatannya kan juga mudah ya, simpel ya kalau dikukus kayak gitu ya. Bisa juga dibuatkan ayam saus tiram. Kira-kira itu sih Bu yang saya rekomendasikan. Mungkin bisa dibuat ganti-gantian supaya akhirnya juga nggak bosan atau nggak goreng-goreng terus gitu. Mbak, kalau baiknya itu berarti konsumsinya 3 kali makan sehari atau gimana Mbak? Iya, kalau makanan utama bisa Ibu 3 kali sehari, nanti selingannya 2 kali boleh. Selingannya ya. Iya, tapi tadi kalau dari adik-adik ini kan makan utamanya 2 kali ya Ibu. Iya. Nah itu biasanya nasinya tapi seberapa banyak Ibu kira-kira Bu? Sekitar 1 centong yang sedang gitu sih Mbak. Iya ya. Jadi 1 centong sedang mungkin itu kan perkiraan 150 gram. Nah itu sebenarnya nggak masalah juga Ibu, karena porsi nasinya juga cukup kok memenuhi kalau 2 kali konsumsi. Mungkin yang diperhatikan boleh 3 kali boleh, 2 kali boleh, tapi memang lihat dari porsinya Ibu. Kalau memang porsinya cukup, adik juga merasa nyaman dengan porsi, sudah terbiasa mungkin 2 kali itu tidak masalah, kayak gitu sih Ibu. Kalau dari sini mungkin ada yang ditanyakan lagi Ibu? Oh, dari saya belum ada sih Mbak. Aman ya Ibu ya. Baik Ibu, dari tadi ya Bu mungkin kita sudah tadi ngobrol-ngobrol banyak. Saya juga sudah tanya-tanya banyak juga tentang gimana konsumsi ADI, terus hasil pemeriksaannya kemarin. Nah mungkin tadi juga saya sempat sebutkan ya Ibu, kalau misalnya tinggi badan dari adik-adik ini kurang dari memang tinggi badan normalnya. Nah itu bisa mungkin disimpulkan juga ya Ibu, kalau adik-adik ini mengalami stunting Ibu. Stunting ya Mbak? Iya. Mungkin ini saya juga bisa berikan edukasi ini ya Bu, bisa dibaca juga bersama dengan adik. Nah mungkin saya bantu jelaskan ya Ibu, adik juga. Nah ini kondisi yang sekarang adik-adik alami itu stunting. Stunting itu apa? Stunting itu ketika kondisi tinggi badan adik atau dari anak ini kurang dari yang semestinya. Nah penyebabnya sendiri memang ada beberapa faktor. Bisa jadi karena memang asupan gizinya sejak masa kandungan sampai 1 hari pertama itu ternyata kurang, atau bisa juga karena ada infeksi, karena sanitasinya buruk, atau misalnya kebersihan airnya yang buruk, itu bisa jadi. Atau mungkin ada juga akses ke makanan yang bergizi itu terbatas, seperti itu ya Ibu. Nah kira-kira kan biasanya ibu-ibu ini bingung, loh saya tahu dari mana Mbak kalau anak saya stunting gitu ya Bu. Nah memang ada ciri-cirinya sendiri. Biasanya stunting ini kriterianya ini terjadi di bawah usia 5 tahun. Nah mungkin bisa jadi adik-adik ini sudah mengalami stunting di masa sebelum usia yang sekarang Ibu. Kayak gitu. Terus tinggi badannya itu lebih pendek dari standar, tapi sesuai ya Ibu ya juga hasil pengukurannya ternyata memang lebih rendah dari yang normalnya. Kemudian bisa juga pertumbuhannya itu berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan seharusnya yang sesuai dengan usia adik-adik sekarang. Nah dampaknya sendiri ya Ibu ya, kalau dari stunting itu kalau jangka pendeknya bisa jadi ada
gangguan di perkembangan otaknya atau di metabolisme. Bisa juga dari pertumbuhan fisik adik-adik ini mengalami gangguan. Kalau jangka panjangnya sendiri, adik-adik bisa saja mengalami kesulitan dalam belajar. Bisa juga gangguan fungsi kognitif atau penurunan dari imunitasnya sendiri, atau peningkatan risiko penyakit metabolik maupun kardiovaskular seperti itu. Kalau selama sekolah ini gimana Bu terkait adik-adik, apakah ada gangguan mungkin Bu dalam proses belajarnya Bu? Kalau Adit ini sebenarnya kalau dari nilai juga nggak sebagus itu juga sih Mbak, emang ya rata-rata gitu sih Mbak. Iya, mungkin itu juga bisa jadi Bu. Ternyata kalau misalnya itu dampak dari stuntingnya ini bisa jadi. Nah, kira-kira gimana nih apa yang harus Ibu lakukan ya? Nah, ini ada Ibu bisa dilihat Ibu. Yang bawah ya, yang pertama perbaikan dari pola makannya. Nah, kalau stunting ini bisa dimakan makanannya itu proteinnya yang tinggi Bu. Tadi kan saya juga sempat berikan rekomendasi menu. Nah, itu bisa Ibu untuk diterapkan. Nanti dikurangi ya Bu yang gula-gulanya, lemak-lemak dari minyak, itu digantikan dengan pengolahannya mungkin tadi divariasi, bisa dikukus kayak gitu ya Ibu. Terus pemantauan tumbuh kembang, mungkin adik-adik ini sebelumnya apakah sering atau rutin dilakukan pemantauan begitu Bu? Kalau dulu masih kecil banget sih emang saya yang salah kali ya Mbak ya, kayaknya saya juga nggak terlalu sering ke rumah sakit atau posyandu gitu sih Mbak. Iya, mungkin setelah hari ini ya Bu, karena sudah tahu juga apa langkah yang harus dilakukan, bisa adik-adik setelah hari ini dilakukan pemeriksaannya itu rutin, pemantauan tumbuh kembangnya. Mungkin dulu agak kelewat karena tidak sempat dilakukan pemeriksaan rutin, jadi kan Ibu jadi kurang tahu nih kira-kira normalnya berapa terkait tinggi badan adik. Nah, setelah dari sini bisa Ibu nanti rutin di setiap bulan itu bisa dilakukan pemeriksaan. Terus yang terakhir ada sanitasi dan kebersihan Ibu. Jadi mungkin adik-adik juga dipastikan sebelum makan, setelah makan, saat selesai atau mulai aktivitas itu juga dipastikan tangannya dicuci. Kemudian juga alat-alat makannya itu juga bersih, dari ibu, dari ayah, itu juga dari keluarga yang di rumah ya, itu juga bersih. Kalau misalkan kadang anak-anak suka disuapin makannya, nah itu kan juga tangan orang tuanya harus bersih, kayak gitu sih. Ini biasanya dibiasakan cuci tangan gitu Bu mungkin? Cuci tangan kayak pakai air aja gitu sih Mbak, apa harus sabunan ya? Iya itu benar, baiknya kan pakai sabun supaya juga bakterinya itu terbunuh. Kalau air juga kan takutnya bakterinya kelewat kayak gitu. Jadi mungkin bisa diterapkan ya Bu ya untuk sanitasi kebersihannya. Untuk lingkungan sekitar rumah juga bisa diperhatikan untuk bisa dijaga juga bersihnya kayak gitu Ibu. Baik Ibu, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Kalau dari saya sebenarnya udah nggak ada sih Mbak, sudah jelas semua gitu. Baik Ibu, mungkin itu ya Bu edukasi dari saya tadi. Tadi kan kita juga sudah kembali melihat bersama juga data-data dari pemeriksaan adik-adik, kira-kira apa yang perlu diperbaiki, baik dari segi pola makan, kemudian dari sanitasi juga. Nah itu dari saya, mungkin nanti bisa setelah ini diterapkan ya Ibu ya, dan adik-adik tadi juga makanannya itu bisa divariasi ya Ibu ya, kayak gitu. Saya ucapkan terima kasih ya Ibu Tari, adik-adik atas kunjungannya hari ini. Semoga setelah hari ini bisa semakin lebih baik lagi ya. Makasih ya Mbak, makasih ya Mbak. Bilang makasih. Iya, Adi sama-sama, hati-hati ya. Makasih ya Mbak.